Dia saya disuruh ibu presentasi, Terus? baru kau disuruh maju pertama presentasi ke depan. Saya ke pertama. Iyo, Ais, kalau saya yang pertama masih ragu-ragu saya, takut diketahui saya sama anak-anak. jadi bagaimana Dan? Oh iya, duluan Jo kau pre kelas, nanti saya menyusul. Oh iya Dan, saya duluan ke kelas ya. Oke, Saya tunggu di kelas. sip. Bagaimana caranya supaya bisa saya presentasiku bagus nanti di depan, supaya tidak diketahui saya anak-anak. Oh, kalau begitu, saya semua mengharap minta pendapat sama guru BK aku. Silakan masuk. Silakan duduk. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Inengah Subagya. Saya mahasiswa PPG kategori 2 Universitas Tadulako dari program studi bimbingan dan konseling. Saat ini saya bertugas di SMK Negeri 3 Palu. Hari ini saya akan melakukan kegiatan aksi 2 saya terkait dengan layanan konseling individu, di mana pada konseling ini saya akan menggunakan teknik assertive training. Mohon masukan kepada saya. Terima kasih, selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik Pak. Baik, tumben kita ketemu ya. Ya, Pak. Setelah beberapa hari ini kita memang tidak sempat ketemu. Jadi aktivitas berjalan lancar. Ya Pak. Lancar ya? Lancar. Oke. Oh ya, tumben kamu datang kemari. Ada yang bisa Bapak bantu? Ada Pak. Saya kan sebentar kan ada presentasi di depan kelas Pak. Oh, presentasi kelas. Hari ini memang jam ini enggak masuk di kelas. Masuk sih Pak. Cuma saya datangnya lambat Pak. Datangnya terlambat jam berapa datangnya? Jam 10 Pak. Jam 10 ya? Ya Pak. Terlambat sekali, tapi masih bisa dikasih masuk kah? Masih Pak. Masih ya? Ya. Oke. Apa namanya? Kenapa bisa terlambat ya? Lambat laun Pak. Bangun ya, tidur jam berapa tadi malam? Jam 2 Pak. Jam 2? Ya. Ngapain saja kamu sampai jam 2 tidurnya? Main game Pak. Main game? Game apa? Mobile Legends. Oh, mabar atau main sendiri? Main sendiri Pak. Main sendiri? Wah, mantap. Sudah sampai di tahap mana gamenya? Di Mythic Glory Pak. Tidur ya? Ya Pak. Berarti kapan-kapan boleh dong ajak bapak main supaya asik seru kan mabar kan? Bisa Pak. Bisa ya? Ya. Oke, kalau tidak salah tadi Yaskia bilang mau presentasi sebentar kan? Ya Pak. Terus tujuannya Yaskia datang kemari apa? Tujuan saya kesini Pak ingin minta pendapat bagaimana caranya kasih tips buat tips supaya bagus presentasi Pak, karena saya masih ada rasa ragu Pak. Oh, rasa ragu. Kenapa bisa ragu kok? Kan biasanya kamu belajarnya sehari-hari gimana? Kenapa bisa sampai ragu? Ragu Pak, soalnya mau presentasi baru pertama kali ini Pak. Oh, presentasi baru pertama. Ya Pak. Jadi kamu datang kemari ingin ingin minta pendapat atau mencari pendapat dengan bapak atau bagaimana? Ya Pak. Oke. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, bapak mau tanya nih, untuk suasana ruangan ini bagaimana supaya nanti bapak bisa memberikannya dalam keadaan yang nyaman, Nyaman Pak. nyaman, Nyaman. nyaman, baik. Kenapa sih Yeskia itu harus nemuin bapak? Memang Yeskia sudah kenal dengan bapak? Sudah Pak. Sudah. Ya Pak. Ayo kalau boleh tahu, kira-kira Yeskia tahu bapak itu dari mana? Dari teman Pak. Dari teman. Ya Pak. Nah, bapak kan baru juga di sini. Kenapa Yeskia bisa cari tahu tentang bapak itu gimana? Karena Pak, saya tahunya kan Bapak sering menangani masalah-masalah Pak. Jadi saya berpikir mungkin dengan datang ke Bapak mungkin solusinya ada Pak.
Oh begitu, berarti pikirannya Yeskiel kalau kamu Yeskiel datang ke bapak kasih solusi gitu ya? Ya Pak. Oh, berarti Yeskiel sudah kenal dengan nama bapak? Sudah Pak. Sudah siapa kira-kira? Ayo. Pak dengan. Pak Nengah. Ya Pak. Pak Nengah kenalnya dari mana? Kan saya belum pernah kenalan dengan kamu. Sama teman Pak. Tapi yakin nama saya Nengah? Kalau pendeknya yang sering anak panggil Pak dengan. Pak Nengah. Oke. Nah, baik Yeskiel, sebelum itu saya mau perkenalkan diri. Nama saya ini masuk aja. Saya dipanggilnya Pak Nengah. Saya di sini guru BK. Baru beberapa bulan sih, sebelumnya bapak itu ada di Poso. Gitu. Jadi karena Yeskiel sudah kenal bapak dari teman-temannya, makanya Yeskiel datang kemari ingin minta pendapat gitu ya. Pendapat tentang apa Yeskiel? Tentang bagaimana caranya supaya kita percaya diri untuk mempresentasikan tugas Pak. Oh, supaya percaya diri Ya. untuk presentasi tugas. Ya, Pak. Memang selama ini kamu selama presentasi tidak percaya diri kan? Atau Tidak, Pak. bagaimana? Atau ragu-ragu? Ragu-ragu, Hmm? ragu-ragu, biasanya kan kalau argumennya tidak jelas, pastinya kita diketahui teman-teman. Oh, itu yang membuat Yeskiel malu. Ya Pak. Malu ya? Ya. Oke. Nah, sebelum Bapak melanjutkan, Bapak sedikit jelaskan ya. Ya. Bapak akan memberikan suatu bantuan pada kamu yang namanya konseling individu. Ya, Ya. supaya kamu bisa cerita lebih panjang, cerita lebih asik. Tentu dalam konseling individu itu ada yang namanya asas kerahasiaan, ya. Ada yang namanya keterbukaan. Nah, kira-kira kalau di benak Yeskiel, rahasiaan itu apa? Rasanya itu Pak suatu misalnya tentang kehidupan pribadi yang tidak boleh orang ketahui. Tentang kehidupan pribadi yang tidak boleh Orang ketahui. Nah, kalau keterbukaan, Keterbukaan itu misalnya seperti kita saling menceritakan pengalaman hidup kepada orang lain Pak. menceritakan hidup kepada orang lain. Nah, Ya, Pak. bagus. Memang kerahasiaan itu intinya apa yang Yeskiel ceritakan. Nah, nanti Bapak tidak mau ceritakan ke orang lain, tidak disebarluaskan ya. Ya. Dan keterbukaan itu Bapak harapkan ketika Yeskiel datang kemari membawa suatu masalah dan masalah ini ingin dipecahkan secara bersama-sama, Bapak harapkan Yeskiel bisa terbuka untuk menceritakan permasalahan. Ya, Pak. Ya, seperti itu. Nah, sampai di situ ada pertanyaan supaya kita bisa melangkah ke tahap berikutnya. Tidak, Pak. Tidak ada. Jadi Ananda sudah siap untuk mengikuti konseling hari ini? Siap Pak. Siap, baik. Oke, untuk kegiatan konseling hari ini kita akan melakukan selama 45 menit. Bagaimana Ananda bisa disetujui waktu yang Bapak tawarkan, atau Ananda punya waktu yang ingin diungkapkan berapa menit? Setuju Pak. 45. Setuju ya, 45 menit. Baik, terima kasih. Nah, jadi Bapak bisa mulai ya kegiatannya hari ini. Oke. Bisa saudara ceritakan permasalahan lebih dalam, apa segala macam yang menjadi kendala ketika melakukan presentasi? Yang pertama itu Pak kurang percaya diri, yang kedua masih ragu-ragu, yang ketiga materi yang saya bawakan. Oke, ada 3 yang menjadi kendala ketika Ananda melakukan presentasi. Yang pertama kurang percaya diri, terus yang kedua ragu, terus yang ketiga terkendala dengan materi. Nah, di antara 3 ini kalau yang menurut Ananda lebih penting diselesaikan terlebih dahulu yang mana? Materinya Pak. Materinya. Bagaimana dengan materinya? Materinya itu tentang percaya diri Pak. Tentang percaya diri. Berarti tentang percaya diri nanti Ananda Yeskiel presentasikan di depan, gitu kan? Ya. Di depan kelas. Berarti ada guru, ada juga teman-temannya, ya. Ya. Nah, pada saat presentasi yang selama ini Yeskiel lakukan bagaimana? Kayaknya masih banyak kesalahan Pak. Masih banyak kesalahan. Oke. Jadi Ananda Yeskiel ingin presentasinya berjalan lancar dan supaya guru juga senang menilai, gitu ya. Ya Pak. Oke. Nah,
baiklah Ananda Yeskiel, untuk tujuan konseling hari ini kita harapkan nanti setelah mengikuti konseling Ananda bisa lebih baik lagi dalam presentasi ya. Dan di sini Bapak akan memberikan suatu layanan konseling dengan menggunakan teknik ya. Teknik itu teknik assertive training ya. Teknik assertive training di mana teknik ini adalah untuk membantu Ananda dalam melakukan sesuatu yang Ananda anggap sulit ya. Nah, ketika presentasi hal-hal yang sudah pernah Ananda lakukan apa? Yaitu pertama bagaimana mendapatkan tujuannya, yang kedua benar-benar memahami bahan yang kita presentasikan. Pernah memahami bahan yang kita presentasikan. Terus tujuannya. Nah, yang membuat Ananda tidak percaya diri apa? Itu takutnya diketahui sama teman, jadi ragu. Jadi selama presentasi selama ini teman-teman biasa menertawakan begitu ya? Iya Pak. Jadi ketika teman-temannya menertawakan, Yeskiel bagaimana? Langsung itu langsung dari dalam diri Pak, langsung ragu, hilang kepercayaan diri. Langsung ragu, hilang kepercayaan diri itu. Tapi teman-temannya pernah nggak menyarankan, Yeskiel kamu harus seperti ini? Pernah Pak. Pernah. Ya. Apa disarankan? Misalnya tentang argumennya Pak. Argumen itu Argumennya. harus jelas, apa yang kita bacakan dengan sama yang di teks. Satu, cara pembicaraan. Cara pembicaraan. Nah, apakah Ananda Yeskiel sudah pernah praktekkan itu yang disarankan oleh teman? Belum pernah Pak. Belum pernah. Misalnya gini, pada saat temannya bilang cara berbicaramu nak Yeskiel seperti ini, kan? Ya. Coba bisa nggak kamu ceritakan saran yang dari teman itu seperti apa? Saran konkretnya. Yang pertama, supaya orang bilang bisa lebih jelas, coba berdiri depan kaca. Coba berdiri di depan kaca. Pernah dilakukan? Belum pernah. Kenapa belum pernah dilakukan? Itu kan saran dari teman itu sangat bagus untuk meningkatkan percaya diri. Karena menurut saya Pak, seakan ragu saya. Ragu ya? Berarti Yeskiel ini tidak percaya dengan kemampuan diri berarti ya? Kalau begitu masih ragu-ragu dengan apa yang kamu miliki. Nah, tadi kan tentang percaya diri. Terus yang bagian keduanya tentang pada saat apa itu? Yang tadi tentang percaya diri, kalau tampil di depan tidak percaya diri. Yang kedua, tidak memahami materinya, kan? Bagaimana kok bisa saudara membuat materi tapi saudara tidak paham? Pertama dari judul sama kalimat Pak. Sama kalimatnya. Masih bingung bikin kalimat Pak. Masih bingung bikin kalimatnya. Oke. Biasa dalam presentasi itu kan ada sesuatu yang harus Yeskiel lakukan di awalnya seperti apa, di tahap presentasinya seperti apa. Lalu dari diri Yeskiel yang pernah Yeskiel lakukan untuk mengatasi itu apa? Yang pertama, anggap dalam kelas itu tidak ada orang. Anggap Di dalam kelas itu tidak ada orang. Sudah pernah dilakukan? Baru satu kali Pak. Baru satu kali. Jadi hasilnya bagaimana kalau menurut Yeskiel? Hasilnya kurang menarik. Tapi pada saat Yeskiel tampil dengan materi yang dibawakan, responnya teman-teman itu bagaimana kepada Yeskiel? Misalnya Yeskiel tampil di depan kelas kan, membaca presentasi, membaca materinya. Teman-teman yang di belakang itu bagaimana? Apakah dia tertawa atau bagaimana? Ada yang tertawa. Bisa sih. Tertawa. Yeskiel tidak pernah berusaha menanyakan kenapa kalian tertawa dengan penampilan saya. Itu tidak pernah ya? Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Ya. Kenapa? Malu. Malu Pak. Malu ya? Ya. Itu yang biasa ketika kita presentasi ada hal-hal yang memang kita tidak sadari sehingga kita tidak yakin dengan apa yang kita miliki.
pelaksanaan kelasnya gimana? Apakah dalam bentuk diskusi kelompok atau dalam bentuk apa namanya, perorangan gitu? Perorangan. Jadi tiba-tiba aja Yeskiel kamu maju presentasi gitu. Iya Pak. Gitu ya. Tapi apakah Yeskiel tidak persiapkan terlebih dahulu untuk presentasi itu? Iya Pak, soalnya dadakan sama kasih tahu. Oh, dadakan. Iya Pak. Oh. Berarti Yeskiel memang malamnya tidak mempersiapkan atau materinya tidak dipersiapkan memang gitu ya? Iya Pak. Iya. Selain kira-kira apa lagi yang menjadi kendala Yeskiel untuk tampil di depan kelas? Itu saja sih Pak. Itu saja. Oke. Nah, nanti di Bapak akan berikan latihan kepada Yeskiel, itu latihan asertif. Nanti Yeskiel akan berlatih bagaimana caranya Yeskiel tampil di depan kelas nanti supaya Bapak bisa berikan penguatan. Kalau misalnya hal yang Yeskiel sudah lakukan itu baik, Bapak bisa berikan penguatannya, bisa Bapak berikan motivasi. Dan seandainya ada hal-hal yang belum belum pas, nanti Bapak bisa berikan masukan, Bapak bisa koreksi ya. Iya Pak. Oke, Yeskiel, sebelum kita latihan Yeskiel tadi sudah minta izin di sini. Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Oke. Bisa nggak Yeskiel ceritakan lebih dalam lagi terkait masalah kurang percaya diri ketika mengikuti presentasi? Kayak tadi yang pertama kan kurang percaya diri dan kelas. Terus yang kedua cara berbicaranya. Ini cara berbicaranya gimana? Karena itu Pak agak personal. Tidak bisa, misalnya ada koma sampai baca lanjut. Gitu sih Pak. Iya. Berarti kalau misalnya Yeskiel berbicaranya kurang lancar gitu dalam mempresentasikan. Iya Pak. Kurang lancar ya. Kurang lancar. Lancarnya di bagian materi pas saat presentasi Yeskiel Itu di titik komanya. Oke. Berarti yang kita mau berbagi, yang kita mau latihan nanti berarti pada saat Yeskiel melakukan presentasi di depan dengan membawakan materi begitu ya? Iya Pak. Oke. Jadi apakah Anda sudah siap untuk melakukan presentasi? Bapak mau lihat dulu presentasi yang Siap. Saudara lakukan ketika di dalam kelas. Siap ya? Siap. Nah, ini ada materi yang Bapak siapkan. Bapak ingin tahu bagaimana cara Anda untuk presentasi. Bisa ya? Bisa. Bisa, silakan. Nah, silakan Saudara Anda berdiri di sini. Silakan baca materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membacakan hasil kerja saya yang bertema percaya diri. Percaya diri merupakan suatu keyakinan dan sikap seorang terhadap kemampuan yang ada pada dirinya sendiri dengan menerima secara apa adanya, baik positif maupun negatif, yang dibentuk dan dipelajari melalui proses pelajaran dengan tujuan untuk kebahagiaan dirinya menurut Lina dan Clara dalam kurung 2010 15 balas kurung menjelaskan bahwa percaya diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif kebaikan terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Percaya diri adalah modal dasar seorang dalam memenuhi berbagai kebutuhan sendiri. Baik. Cara membacanya lumayan bagus kok, Ananda. Ya. Nah, silakan duduk kembali. Oke, untuk cara membacanya lumayan bagus. Cuma saudara kan tidak
yakin dengan apa yang saudara miliki kan, ya makanya jadi saudara tidak percaya diri ketika tampil di depan kelas untuk membacakan. Nah, tadi ada beberapa yang Bapak mau kasih masukan sebagai apa namanya, sebagai perbaikan untuk Anda latihan nanti pada saat di awal. Di awal kan biasanya kita memulainya dengan salam dan apa namanya, mengucapkan terima kasih baik kepada guru dan teman-teman bahwa saya sudah diberikan kesempatan untuk presentasi atau berbicara di kesempatan ini. Seperti itu ya. Dan untuk kalimat-kalimatnya saya Bapak pikir sudah jelas untuk diterapkan. Itu dari apa namanya, dari kemampuan kamu harus kamu kembangkan supaya dalam membaca itu kamu bisa percaya diri. Itu kan tadi kendalanya di situ, karena kamu sudah terpikirkan bahwa kalau saya tampil akan ditertawakan oleh teman-teman. Saya akan tampil, saya ragu-ragu, saya tidak menguasai. Tapi pada tampilan tadi yang Bapak coba kan kamu sudah apa namanya, intonasi membacanya sudah gitu ya. Kira-kira yang Anda mau bahas lagi di bagian mana supaya Bapak nanti ketika kasih latihan saudara bisa mengerti. Ini tentang mengucapkan salam. Tentang mengucapkan salam. Selain Itu saja. itu saja. Nah, baik. Pada saat mengucapkan salam, biasanya gini. Ketika kita memulai suatu kegiatan, untuk kita mengucapkan salam dengan semangat ya, misalnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga ibu guru yang mengampu mata pelajaran hari ini. Terima kasih saya ucapkan karena saya sudah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang saya buat seperti itu. Mohon waktunya sebentar, saya akan membacakan tugas hari ini. Itu ya untuk salam pembukanya. Nanti Bapak akan kasih contohnya ketika kamu tampil ke depannya. Oke, untuk salam sudah. Untuk intonasi membaca bagaimana? Masih di titik koma ya. Masih di titik koma ya. Pada saat titik itu berarti berhenti pada saat koma, berarti ada jeda sedikit, tapi dilanjutkan lagi ya. Oke. Bisa Bapak berikan contoh, nanti kamu ulangi ketika Bapak memberikan, setelah Bapak memberikan contohnya. Bisa Pak? Bisa ya. Oke, kalau begitu Bapak mencoba ya, nanti kamu amati ya, kamu dengarkan. Di sini aja ya, tidak apa-apa ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi ibu guru yang mengampu pelajaran hari ini. Nama saya Yeskiel. Saya mohon izin untuk presentasi hasil dari materi yang saya sudah susun. Nah, berikut materinya tentang topik percaya diri. Percaya diri merupakan suatu keyakinan dan sikap seseorang terhadap kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, dengan menerima secara baik, positif maupun negatif, yang dibentuk dan dipelajari melalui proses belajar dengan tujuan untuk kebahagiaan dirinya. Itu titik ya, itu jeda di situ. Menurut Lina dan Clara, tahun 2010 halaman 15 menjelaskan bahwa percaya diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Nah, seperti itu intonasinya supaya supaya pendengar
teman-temanmu bisa jelas mendengarkan materinya, ya. Siap. Biasanya kan temanmu ketika kamu presentasi, kamu ditertawain kan, diketawain gini, donasimu tidak jelas. Suara yang kamu keluarkan ketika kamu presentasi itu biasanya mereka tidak begitu mendengar, makanya dianggap lucu kan? Ya. Lucu itu bagaimana? Apa sih yang dibacain YSGL di depan? Nah, tidak jelas, kayak mau bagaimana gitu ya. Nah, itu yang biasanya menyebabkan sehingga teman-teman kawan, kamu bisa tidak percaya diri, kamu menganggap bahwa saya ini tidak mampu, ya. Nah, bisa kamu ulangi apa yang Bapak contohkan tadi? Bisa, oke, silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman yang saya hormati dan ibu guru yang menunggu. Mohon maaf, jangan goyang-goyang. Nanti dikira kamu joget-joget ya. Fokus aja, tetap tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Tetap tenang. selamat pagi ibu guru yang saya hormati yang mengumpul mata pelajaran dan teman-teman sekalian. Iya. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang temanya percaya diri. Percaya diri merupakan suatu keyakinan dan sikap seorang terhadap kemampuan yang ada pada dirinya sendiri dengan menerima secara apa adanya, baik positif maupun negatif, yang dibentuk dan dipelajari melalui proses belajar dengan tujuan untuk kebahagiaan dirinya. Menurut Lina dan Clara dalam kurung 2010 halaman 15, balas kurung menjelaskan bahwa percaya diri adalah sikap positif seorang individu yang mengampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif berkait terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Percaya diri adalah modal dasar seorang dalam memenuhi berbagai kebutuhan diri sendiri. Baik, silakan duduk ya. Nah, tadi kan kamu sudah bacakan seperti apa yang Bapak contohkan, tetapi ada beberapa yang Bapak koreksi ya, Pak. Supaya nanti kamu tidak ditertawain lagi sama teman-teman ketika presentasi di depan. Yang pertama itu kalau pas membaca itu jangan goyang-goyang, nanti dikira kamu jogedan di depan ya. Pak. Tetap tenang, stay cool, tenang ya. Pak. Nah itu. Dan yang yang kedua itu ketika membaca mengucapkan salam, pandangannya itu jangan ke sana kemari, pandang teman-temanmu di depan dan ada guru juga di samping. Kalau kamu lihat ke sana kemari, yang di atas itu udah ada orang di atas, ya. Nah, nanti temanmu ngira kamu ngapain, dia ngapain kok pandangannya di atas, nanti dijatuhi cicak, kan gitu ya. Seperti itu yang Bapak yang Bapak koreksi tadi penampilan setelah Bapak memberikan latihan, ya. Nah, Bapak mau coba sekali lagi. Seperti apa yang Bapak contohkan tadi, kira-kira YSGL bisa enggak memperbaiki dua hal ini. Yang pertama itu posisi membacanya jangan goyang-goyang, goyang ke kanan, goyang ke kiri ya. Kayak orang jogedan ya. Oke, bisa diulangi? Bisa. Oke, silakan diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Yang saya hormati ibu guru yang mengumpul pelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema percaya diri. Percaya diri merupakan suatu keyakinan dan sikap seorang terhadap kemampuan yang ada pada dirinya sendiri dengan menerima secara apa adanya, baik positif maupun negatif, yang dibentuk dan dipelajari melalui proses belajar dengan tujuan untuk kebahagiaan dirinya. Menurut Lina dan Clara 2010 halaman 15 menjelaskan bahwa percaya diri adalah sikap
positif, seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Percaya diri adalah modal dasar seorang dalam memenuhi berbagai kebutuhan sendiri. Oke, bagus Yeskiel. Ada sedikit peningkatan ya dalam presentasi, dalam membawakan materinya. Di situ tadi Yeskiel sempat mengatakan bahwa ibu guru yang mengempu, bukan mengempu tapi mengampu, ya. Mengempu dengan mengampu beda lagi nanti di bahasanya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang Yeskiel ingin tanyakan kembali? Ya, Tidak ada ya? ya. Nah, Bapak mau tanya kembali sama Yeskiel. Kalau itu tidak ada pertanyaan, Bapak ingin berikan pertanyaan dan nanti kamu pikirkan lagi apa yang harus kamu lakukan. Kira-kira untuk latihan tadi, Yeskiel merasa gimana? Sudah meninggal, Pak. Sudah mendingan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya supaya Yeskiel bisa lebih percaya diri, bisa lebih terbiasa tampil presentasi di depan. Nanti Ananda Yeskiel bisa membuat suatu video di rumah. Nanti videonya itu terkait dengan presentasi juga ya. Siap. Nanti pakai aja materi ini sebagai latihan di rumah. Nanti kamu video, baru videonya kamu kasih ke Bapak, kirim ke Bapak supaya Bapak bisa lihat bagaimana cara kamu di rumah nanti presentasi. Bisa kira-kira ya, Yeskiel? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Baik, terima kasih. Nah, setelah melakukan layanan ini, kira-kira hal apa yang Yeskiel bisa dapatkan dari Allah sampai sekarang? Itu kan dapat bagaimana caranya supaya bisa kita percaya diri. Supaya bisa percaya diri. Nah, untuk di akhir tadi Yeskiel lakukan apa pada kegiatan ini? Mempraktekkan apa yang dipraktekkan? Mempraktekkan tentang apa yang kita mau presentasikan. Nah, mempraktekkan atau melatih? Melatih. Apa yang dilatih? Yaitu pertama argumennya, Pak. Mainnya. Ya. Terus? Habis itu sama cara pembacaan dan mengucapkan salam. Dan mengucapkan salam. Yang dilatih tadi, satu, bagaimana argumennya. Dua, mengucapkan salam bagaimana. Terus yang ketiga, bagaimana cara interaksinya gitu. Nah, dari ketiga yang sudah Ananda lakukan, kira-kira pada saat presentasi nanti Ananda bisa berani atau masih ragu-ragu? Berani, Pak. Masih berani ya? Ya. Tapi jangan lupa latihan di rumah. Siap. Bisa ya? Bisa. Oke. Sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini ada yang namanya lembar evaluasi ya, di mana nanti Ananda akan melakukan evaluasi dalam kegiatan ini ya. Nanti Ananda isi saja sesuai dengan apa yang Ananda dapatkan, Ananda peroleh di sini ya ketika mengikuti kegiatan ini. Ini ada 3 lembar dan di bagian paling belakang ini ada angket kepuasan sebagai tujuan Bapak untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Bisa? Bisa. Oke. Silakan Ananda kerjakan, boleh di sini. Oke.
Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih Ananda Yeskia sudah mengisi nomor evaluasi. Oke, sebelum Bapak akhiri, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ada Pak. Sudah ada. Jelas. Sudah jelas ya. Ya, Baik, jelas. terima kasih. Kira-kira kapan lagi kita bisa bertemu untuk melakukan kegiatan Dan waktu. di lain waktu ya? Ya. Nanti kalau misalnya kamu mau ketemu Bapak, bisa dicari di sini atau di WA saja. Kan ada nomornya Bapak kan? Ada. Oke, ada. Nah, Yeskia, karena waktu kita sudah selesai, jadi Bapak ucapkan terima kasih. Anda sudah mau bercerita tentang masalah yang Anda miliki, sehingga Bapak bisa tahu masalah yang Anda miliki ya. Ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Semoga Anda bisa lebih percaya diri lagi untuk tampil ketika di dunia untuk presentasi di depan. Oke ya sekian, demikian kegiatan kita hari ini. Untuk ucapkan selamat siang. Silakan Anda kembali ke kelasnya. Ya, silakan.